A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dengan Sejenak Pagi channel YouTube. Kali ini berkolaborasi dengan cucu saya Sirenia yang telah membacakan surat Hud ayat 6 yang terjemahannya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki semua makhluk yang berjalan di atas bumi sebagai bentuk karunia dari Allah. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya saat hidup dan setelah matinya, dan mengetahui tempat di mana ia akan mati. Semua itu sudah tertulis di satu kitab di sisi Allah yang sudah menerangkan itu semua. Kalau sudah melihat surat Hud ayat 6 ini, berarti manusia sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah itu hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang lain di Al-Quran, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka logikanya adalah kita ini cuma disuruh ibadah aja. Urusan makan, urusan rezeki, minum, apapun yang namanya di dunia ini, itu sudah dijamin oleh Allah. Pasti hidup. Kecuali memang saat meninggal. Dari itu, maka menjadi aneh kalau ada di antara kita yang mengeluh, kalau ada di antara kita yang tidak terima dengan kondisi yang ada, yang terjadi, atau tidak sesuai dengan keinginan. Aneh banget. Kenapa? Karena Allah pasti jamin. Kenapa kita muram? Kenapa kita sedih? Kenapa kita murung? Cukup jelas ayatnya tadi. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis. Sehingga, ayo saudaraku, kondisi apapun kita, mau pandemi atau tidak pandemi, mau bekerja atau tidak bekerja, maka resepnya adalah 4 hal yang harus dilakukan oleh kita. 1, harus punya niat yang lurus mencapai ridho Allah. Luruskan niat, sempurnakan usaha. 2, segera beranjak dari tempat tidur, dari kursi, dari tempat duduk untuk berusaha dengan 4 as. Kerja keras, tuntas, cerdas, dan ikhlas. Yang ketiga, doa. Lakukan berdoa, mohon kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah 186? Aku dekat, mintalah padaku tak kasih, kata Allah. Maka lakukan itu. Yang terakhir, nomor 4,
Tawakalullah. Gak usah bahas hasil, saudaraku. Pasrahkan saja kalau kita sudah niat, sudah berusaha, sudah berdoa. Hasil gak ada yang tahu. Pasrahkan saja. Biarkan Allah yang akan memanajemen Allah SWT. Kita harus yakin bahwa dan pasti bahwa Allah telah membagi rezeki ini sangat-sangat adil. Dan pasti semua hidup dan bisa hidup kecuali memang saat meninggal. Selamat beraktivitas, selamat berinovasi, selamat berkreasi. Saya yakin sepenuhnya bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Jangan menyerah. Alhamdulillahirobbilalamin.